Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam, bitahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kawan-kawan semua kita berhenti belajar tentang nabi. Kalau kita hanya tahu Nabi itu bapaknya Abdullah, hanya tahu nama ibunya Siti Aminah, maka kita tidak akan bisa mencintai Rasulullah. Maka ketika kita belajar tentang Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad, maka terus menerus, karena itu bagaikan samudra, bagaikan lautan yang tidak akan ada habis-habisnya untuk kemudian berusaha kita contoh dan kita tiru apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi yang kita cintai. Karena di dalam hadis, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Saya mau nanya, teman-teman kenal nggak sama Dewi Persik? Mungkin bukan kenal gitu ya, tapi tahu. Pertanyaan saya, Dewi Persik pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Ya, jangan bilang enggak ya, belum tentu. Bahkan saya pun belum tentu masuk surga. Teman-teman tahu nggak misalkan dengan penyanyi goyang domret gitu ya? Teman-teman tahu? Pertanyaan saya, penyanyinya pasti masuk surga atau tidak? Belum tentu. Tapi kalau kemudian kita idolanya Nabi, kecintaan kita adalah Nabi, Nabi pasti masuk surga atau tidak? Nggak pakai insya Allah, pasti. Maka kita akan semakin cinta dengan Nabi kita kalau kemudian kita terus-menerus belajar tentang Nabi kita. Kita baca sirah nabawiyah, kita pelajari tentang akhlak-akhlak Nabi dan kita tirukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah kita akan dikumpulkan nanti di yaumil akhir bersama Nabi yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Nabi mengajarkan kepada kita, money is not the number one capital in business. The number one capital in business is trust plus kompetensi. Kemampuan, kejujuran, dan kemampuan untuk melakukan usaha tersebut. Jadi Nabi itu luar biasa. Dalam hal bisnis kita bisa contoh Nabi. Dalam hal pengembangan diri kita bisa mencontoh dan meniru Nabi kita. Nabi yang mulia, Nabi yang insya Allah dengan kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ingin dikumpulkan bersama Nabi kita dan bisa masuk surga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan semua, tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang anak yang akan menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir. Barulah akan kelihatan orang tua itu kaya atau tidak. Barulah akan kelihatan orang tua itu senang atau tidak, menderita atau tidak. Bukan ketika di dunianya dia memiliki anak-anak yang sukses secara dunia. Apa sih sukses secara dunia? Punya harta, punya pangkat kedudukan, punya tanah yang lebar. Bukan. Seorang ayah dan seorang ibu barulah dia akan kelihatan sebagai orang yang kaya atau tidak ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia. Bahkan ketika dia masih hidup pun, orang tuanya masih hidup, orang tuanya sudah disebut sebagai orang kaya. Bukan karena kaya harta, tapi kaya karena memiliki anak yang setiap saat mengalirkan pahala buat dia. Kita sering dengar ada sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Kalau seseorang meninggal dunia, putus sudah. Semua urusannya dengan dunia bahkan putus. Kalau mobil atas nama almarhum dibalik namain. Kalau tanah atas nama almarhum
dibalik namain. Tapi kalau amal soleh, nggak ada balik namanya. Terus dibawa sampai yaumil akhir. Teman-teman lelah nggak? Teman-teman capek ya? Mudah-mudahan kelelahan kita terus menjadi hamba Allah yang berusaha untuk semakin dekat sama Allah. Dan insya Allah nanti ketika satu kaki kita sudah menginjakan surga Allah, maka disitulah istirahat sejati kita sebagai seorang mukmin. Rahatun fil jannah. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 170 sampai 171, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihina bima atahumullahu min fadli yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadl wa annallaha la yudi'u ajral mu'minin. Demi Allah, saudaraku semua, kawan-kawanku semua, kalau kemudian kematian itu datang, kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi kemudian farihina bima atahumullahu min fadli. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan. Tentu siapa yang tidak bersedih ketika ada keluarganya yang meninggal dunia. Tapi kalau dia adalah orang yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, maka insya Allah anaknya ini nanti akan memberatkan timbangan di yaumil akhir. Jangan sampai ya kita punya anak, bagi yang sudah menikah tentu merasa begitu tidak mudahnya membesarkan anak, menyiapkan rezekinya, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak kita, pendidikannya. Mungkin ketika dia masih bayi, masih kecil, tidur kita nggak banyak, apalagi istri kita tuh, Masya Allah. Maka jangan sampai kemudian kita ngomong kasar dengan istri kita, menyakiti hati istri kita, berusaha. Istri kita sudah lelah, karena luar biasa bagaimana orang tua membesarkan kita. Maka ketika nanti kita meninggal, maka istirahat sudah. Istirahat sudah, kita nggak bisa sholat lagi, nggak bisa baca Quran lagi, Lalu farihina bima atahumullahu min fadli. Kita akan berbahagia dengan pemberian-pemberian Allah yang dijanjikan oleh Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, ya Allah. Dan saya ingin tegaskan kawan-kawan semua bahwa kebahagiaan seorang mukmin itu bukan ketika dia dapatkan surga, enggak. Tapi kebahagiaan kita sebagai seorang mukmin, hamba Allah yang beriman, ketika nanti di yaumil akhir Allah izinkan kita bisa melihat wajahnya Allah dan Allah ridho terhadap kita. Kawan-kawan semua, keluargaku semua, dimanapun berada, bukan kebanggaan bagi orang tua di luar sana yang memiliki anak-anak yang sukses. Sementara itu anaknya nggak sholat, anaknya berzina, makan harta haram. Nanti kata Allah, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Nanti orang tua kita, mungkin orang tua kita nggak tahu apa yang kita lakukan ketika di dunia. Kita menutup-nutupinya dari manusia, dari orang tua kita. Tapi nanti kata Allah, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Nanti orang tua kita di yaumil akhir akan memiliki pandangan yang tajam sekali. Dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh anaknya ketika di dunia. Jangan sampai kemudian nanti anak yang kita besarkan hanya menjadi status saja. Oh, dia pernah jadi anak Fulan bin Fulana, anak Fulan bin Fulana, tapi orang tuanya nggak dapat manfaat apa-apa. Ya Allah. Dan kita ini adalah harta terbaiknya orang tua. Mulut kita, tangan kita, semuanya ini adalah harta terbaiknya orang tua. Bahkan jangan sampai, saya ingin menyampaikan juga sebuah pemahaman. Nggak boleh kita pegangan tangan dengan yang bukan muhrim. Bahkan kata Nabi, ditusuknya seseorang dengan besinya api neraka itu lebih baik ketimbang dia menyentuh yang bukan muhrimnya. Karena nanti kawan-kawanku semua, sahabat semua,
ada namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu tugasnya adalah memanaskan batu kerikil di neraka. Lalu kemudian kita dengan gampangnya, dengan mudahnya menyentuh orang yang bukan muhrim kita, orang yang tidak halal bagi kita. Nanti kalau orang tua kita sudah meninggal, itu malaikat Zabaniyah akan turun ke kubur, ya, kemudian ketemu dengan orang tua kita, lalu kemudian ibu kita tangannya begini, ya, kemudian batu kerikil yang dibawa dari neraka akan ditaruh di tangan ibu kita. Siksaan yang paling ringan adalah hancur di ubun-ubun otak. A'udzubillah min dzalik. Apalagi kita sampai melakukan sesuatu yang sangat besar dosanya. Dan ibu kita tuh bisa ngutuk orang tua kita di alam barzah. Nggak ridho saya dengan kelakuan anak saya. Kutukan orang tua nanti di yaumil akhir akan menyebabkan kita hidupnya nggak mudah. Bisnis kok nggak untung, ditipu orang dan lain sebagainya. Maka kemudian, ayo kemudian kita menjadi anak yang bisa insya Allah menjadi harta terbaiknya orang tua, tidak hanya di dunia, tapi kemudian nanti di akhirat. Sehingga ibu kita nanti berterima kasih kepada kita. Makasih ya nak, kamu udah jadi anak soleh, ibu banyak dapat pahala dari kebaikan kamu ketika hidup di dunia. Maka kita minta sama Allah agar kita sukses. Kenapa? Agar kita bisa bersedekah atas sama orang tua kita, bisa berwakaf atas sama orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka setelah ini jangan pegangan tangan lagi dengan yang bukan muhrim. Kalau mau pegangan boleh nggak? Boleh. Tapi pegangan tangannya pakai sarung tinju. Pakai apa? Pakai sarung tinju. Biar nggak nyentuh kulitnya. Kalau mau boncengan pakai motor boleh nggak? Ya boleh, tapi pakai triplek, taruh di tengah-tengah, gitu ya. Ya nggak mungkin juga kita lakukan itu, gitu ya. Artinya, ayo kita jaga kawan-kawanku semua. Hidup kita tuh nggak lama, karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Jadi hidup ini adalah tempat kita meninggal dan mengumpulkan bekal. Kalau kita berpergian nggak bawa bekal, apa yang kita rasakan? Ketidakmudahan dalam perjalanan, betul nggak? Iya. Maka kumpulkan bekal kita. Kita nggak tahu kapan Allah panggil kita untuk pulang. Kalau Allah panggil, wahai hambaku sudah saatnya pulang. Pertanyaannya, kalau misalkan 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau besok kita meninggal, apa yang sudah kita siapkan? Maka ayo perbaiki diri. Jangan nunda-nunda untuk bertobat sama Allah. Jangan nunda-nunda untuk kemudian kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Siap ya? Kita sama-sama yang ngomong ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan kembali, yuk ajak kawan-kawan semua yang belum menjadi langganan dari channel ini untuk kemudian diajak sama-sama untuk mensubscribe, mendukung kita, dan insya Allah kita ingin sekali menyapa sahabat semua. Mudah-mudahan atas izin Allah, hidayah Allah akan sampai kepada yang ngomong utamanya dan juga kepada para sahabat kawan-kawanku semua yang menyimak video di channel kami. Like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Wahibbukum fillah. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan video ini dan juga sudah mensubscribe channel kami. Saya mencintai kawan-kawan semua, saudaraku semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.